Ini terakhir Gus Bah. Ya Allah, kalau yang Gus Yasin dari sisi kenegaraan, Gus Iit dari sisi ilmiah, Gus Bah dari sisi humaniora, dari sisi sentuhan hati manusia sesama manusia, saya yakin di tempat saya itu desa sekali. Orang di atas gunung di Banyurip itu sowan yai merasa seperti keluarganya yai. Masih bisa dibuktikan. Dari yang mana lagi ketemu yai merasa dihormati yai seperti keluarganya yai. Sehingga setiap yang datang siapapun ditanya, aku ambek yai itu koyok keluarga nilasa Indonesia kok ngaku ngono kabeh. Jadi sangat diharapkan sisi humaniora, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Padahal di Banyurip itu tempat minyak ilegal itu, minyak apa ya, kalau ada Pertamina di sana Pertamini minyak ilegal itu sowan yai ya ditemoni yai, ditanya anakmu piro, wedhusmu ono sing mati apa ora, ya seperti itu, sehingga merasa dihormati, disentuh sisi kemanusiaannya, sehingga yai dimanapun orang didatangi yai itu bahagia. Seperti misalkan saya didatangi Gus Bah, bahagia rasanya. Cuman Gus Bah tidak mungkin ke tempat saya, tidak mungkin kelihatannya. Ada satu yang seperti persamaan yai dengan Gus Bah yang saya ingat, orang sowan yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak, yai hadir, yai sehat, yai apa, orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah, keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bah. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bah itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa ini sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya sowan itu yang nemoni Gus Sabror. Itu. Wah, nanti kalau saya kepanjangan malah saya yang ngomong ini, tidak pantas saya. Monggo Gus, sisi humaniora yai, orang selalu mengharapkan kehadiran yai sebagaimana mengharapkan kehadiran beliau. Kita menghadirkan yai di hati kita, kita menghadirkan Gus Bah di HP kita. Itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat kita hormati Kiai Haji Aufal Marom selaku Ketua Yayasan Al Anwar 3, pimpinan sekaligus pengasuh Anwar 3 Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Gus Iit, Mas Najib, dan yang saya hormati semua dosen, adik-adik yang saya cintai. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun, tapi malam ini punya guru baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus madlum didolimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Bah itu saya senang sekali, seseneng-senengnya, karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Di Sufur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu sajalah.
niru itu tidak bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatrikan istri. Apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri? Itu benar-benar kefasikan baru dalam. jadi kita rileks saja karena ini apa ya? Guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Yofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib, dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Ayatahaqqaqu bisukun tarku qati wa bisukut tarku qadar. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Yofur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Yofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Sa'alim Mbah Mun, Putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus. Jika Gus Yofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk. Karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia nggak khusyuk supaya nggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yakulu batu. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah sabkut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Yofur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Yofur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang kitab. Karena ketika negara lain bingung ya, atau beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan gitu. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang terbangan gitu. Ya ini gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana ya. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda ya, mulai yang waras kayak Gus Yofur sampai yang
kewarasannya kita tidak tahu, tapi ya waras. Itu tadi Gus Zofur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zofur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi, ditanya, "Nah opo kowe Mbak Gofur kok ngotot aku seneng nulis?" Saya bilang, nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, "Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab." Sebetulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikhi muji Imam Laits. "Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab." Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya nggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirul Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abu bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Medina. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanal Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Zofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajir. Wassalat khalfa kulli muslimin ya baron kana ufajiron. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisarohnya Pak Amin dari setek itu gak jadi masjid, yakin.
Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Zofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PD untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Bang Mun, gue tenang mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin di Wetan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Wali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal nggak sholat itu pasti nggak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba ijtihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan apa ya, sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin apa mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoni. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engkau apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya? Seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak, kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru, jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif itu kata ke situ. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barangkali kita akan mendengarkan begitu paparan dari, kita langsungkan saja dari Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun 20 menit dan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim selama 20 menit begitu. Kedua tokoh ini menarik sekali. Gus Ghafur adalah pegiat media sosial, aktif di media sosial, sedangkan Gus Bahak tidak. Jadi kita tidak mendengar apa Facebooknya Gus Bahak, itu kita tidak pernah mendengar gitu. Apa Twitternya Gus Bahak itu kita tidak bisa mendengar. Jadi padahal masa ini menunggu Gus.
Jadi barangkali dari seminar ini kita merekomendasikan Gus Bah ini bisa aktif dalam media sosial begitu. Kita menggunakan media sosial karena ilmu Gus Bah ini banyak ditunggu masyarakat. Ya, jadi banyak yang meng-share. Tetapi video-videonya sudah banyak sekali bertebaran di media sosial di YouTube ini. Jadi barangkali kedua tokoh ini sangat menarik sekali. Meskipun Gus Bah tidak menggunakan media sosial, tetapi sebagai pengamat media sosial barangkali. Atau mungkin kita bisa mendengarkan alasan beliau kenapa tidak menggunakan media sosial. Untuk itu kita langsung serahkan saja pada Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun 20 menit, kemudian langsung Gus Bah 20 menit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lin nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama Syekhina Murabbi Ruhina Kiai Haji Maimun Zubair wa ahli baiti. Juga nggak lupa Mas Hakim sebagai direktur atau termasuk penguasa ya, penguasa TV 9 yang tadi mempromosikan TV 9. Karena ini nuansanya seminar, maka saya punya pemikiran yang berbeda biar kesannya itu udah kong kali kong. Saya melihat bahwa kita ini sudah subjek bukan objek. Karena setahu saya santri-santri itu misalnya ngapalkan alfiah capek, terus manfaatkan lihat sinetron. Jadi mereka itu alat untuk kita terhibur. Bukan kita diperalat sinetron, tapi kita memperalat sinetron. Misalnya tadi beliau cerita bapak-bapak jadi korban karena ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng pakai jas uangnya banyak. Sebetulnya ibu-ibu juga jadi korban karena nggak secantik yang di TV. jadi ini penting saya ketahui. Begitu juga melihat Real Madrid misalnya. Kita ini kalau ngidolakan pemain lokal, kan datangkan pelatih, ngelatih itu mahal, bikin stadion mahal. Mendingan ngidolakan yang sudah jadi. Lagi-lagi mereka kita jadikan objek dari keinginan kita yang nggak mau repot-repot ya beli yang instan itu. Jadi ini mungkin yang saya beda dengan beliau. Saya ini sering ketemu para dokter, para profesor di Jogja. Bahkan saya bikin komunitas grup diskusi kematian. Itu profesor-profesor yang mau mati itu sering diskusi sama saya. Kenapa ini penting? Karena mereka bilang gini, Pak Bah, dunia ini pasti kita tinggalkan saja, perumusnya banyak. Masa kematian yang kita songsong nggak ada perumusnya gitu. Makanya kita bikin tim perumus kematian. Terus saya bilang ini bedanya profesor sama intelektual. Kalau intelektual itu diskusikan yang profan, dunia itu profan, nanti habis. Kalau kematian itu abadi. Maka untuk orang jadi profesor syaratnya harus tahu tentang kematian. Dari provokasi ini banyak teman-teman diskusi kematian ini. Ini penting saya utarakan karena dunia apapun hebatnya seperti yang dipandang Mas Hakim bisa dibalik juga. Misalnya orang bilang Israel nggak bisa dikalahkan, sebetulnya hingga sekarang pun Palestina nggak bisa dikalahkan. Hebatnya apa Israel? Nyatanya tidak bisa menghilangkan Palestina, paling di Google dihapus gitu saja. Sama. Apa sih hebatnya punya TV banyak, pemirsanya banyak? Sebetulnya TV itu menggantung banyak pemirsa dan itu kita. Sebetulnya mereka yang bergantung kita apa kita yang bergantung mereka? Zaman ibu-ibu belum ada sinetron, mereka terhibur, ngerasani tonggo, petanan, macam-macam. Artinya punya cara untuk hiburan. Lalu TV-TV ini menjadikan mereka objek untuk jadi kaya. Ini gimana supaya kita jadi kaya, mereka jadi pemirsa, jadi apa, macam-macam. Jadilah kita objek. Tapi karena kita orang pinter, ibu-ibu pinter, sebenarnya TV mereka subjek juga ibu-ibu. Delok bojone ra ganteng ya delok yang di TV kan gitu. Jadi ini pembanding saja karena ini acaranya seminar, nanti eksekutornya yang penasehnya Gus Ghafur, mukarirnya ini nanti itu. Jadi menurut saya ini saya seperti pesan Gus Iid, kita sirsan saja, serius tapi santai. Karena setahu saya sering diskusi sama Gus Ghafur. Kemarin diskusi tentang waktu di Denmark di Eropa itu disamakan, dikonversi waktu yang ada Katulistiwa. Apa setiap negara punya aturannya sendiri? Karena Denmark itu ada masa tertentu yang siang itu sampai 3 bulan. Sampai sekarang saya sering diskusi sama beliau tentang itu. Terus tentang Mina Jadi, tentang macam-macam lah. Setahu saya begini ya, pernah ada guyonan di beberapa ulama. Pernah dipertanyakan, cengkeh itu kan wangi, sehingga kalau kue tar itu dikasih cengkeh.
Oke, kita sepakat dalam konteks bikin kuitar itu cengkeh dikategorikan pewangi. Lalu kategorinya adalah pewangi. Pertanyaannya berarti kalau orang haji, ihram, merokok itu wajib bayar dam karena pakai pewangi. Itu hampir putus. Karena dikonsensus oleh ahli-ahli pakar kue itu termasuk kategori pewangi. Tapi ketika ada pembanding ini Mas Agi, ini pentingnya pembanding. Lalu berarti orang Jumatan disunatkan rokok kan harus pakai kesunatannya kan pakai pewangi gitu. Nyatanya tuntas juga. Enggak jadi, akhirnya keputusan itu udah jadi. Jadi kalau saya ditanya Gus Barok, cara ngelawan apa hegemoni barat atau derasnya media massa, ya sudah kalau nggak punya kan nggak keserang. Makanya saya tidak punya gitu. Jadi orang susah ada gelombang pornografi kan karena lihat. Gus Barok mungkin lihat sehingga merasa ada gelombang pornografi. Lah saya kan tidak punya, makanya saya nggak serang. Karena dulu ngaji saya itu Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Kalau disara-saran saddan lidzaro'e, kalau rawan bahaya ya tidak usah. Ya saya kira gitu, kira-kira alasan saya selain mungkin saya tidak kuat beli Gus Barok gitu. Tapi kan tidak pantas saya termasuk orang yang dianggap keren terus nggak kelar itu, tidak mampu beli. Tapi yang saya mencintai anak-anak Anwar karena sealma mater dengan kita, dan nanti kalau misalnya ada tanya jawab ya biasa saja seperti dulu. Anda tidak harus yakin saya benar, meskipun Anda jangan yakin pendapat Anda benar. Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhammana syainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhammana syainun, sekali kita mengkritik kamu maka kamu dalam bahaya, syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah, kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja, yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron, setahu saya gitu, bersumpek gitu, delok dunia gitu, hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek, kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan ganti. Jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Wong yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya, ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, mbok ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakarnya. Kalau sampean tanya tata akhirat, saya jelaskan. Ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa ya fitunya hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya, karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya, karena itu. Ya saya kira demikian, ini penting ya pembanding itu. Karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, saya ini terakhir Gus Bara. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi itu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin itu. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Atbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya, ini kaitannya masih informasi, saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, innama qalaha muta'awwidzan, dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya, Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaqta an batnik, mbok kamu bedal ya, atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si mulaham tadi masih balik loh, ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu ini. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan tuh lafadzatul ardu, dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Terus Rasulullah ngendikan, innal ardo takbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nangkung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, nggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini, masalah talafut bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah, itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak, yaitu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab, Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talafadhu bi syahadatin, itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahida ja'at yaumal qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil, datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak, wa in zana wa in saraka harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa, ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah, terus MUI bilang wah saya tak jawab yang lain dah, nanti sama gitu. Saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak, kenapa ada kata wa in zana wa in saraka? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar ya mau tidak mau kita terima. Terus kedua, ada informasi yang kita sikapi dalam suasana genting. Kayak zaman perang Uhud, ada isu bahwa Rasulullah itu kutilah, dibunuh. Kemudian ini melemahkan para orang Ansor dan Muhajirin, atau Muhajirin dan Ansor. Terus kata Rasulullah, Umar, ajibu, kamu harus menjawab bahwa saya masih. Akhirnya Umar berteriak keras bahwa Rasulullah itu masih hidup. Ini contoh-contoh informasi yang secepatnya harus dijawab. Terus ketiga, informasi yang nggak penting dijawab karena memang sudah hoax, sudah sampah. Misalnya gini, orang melihat di TV infotainment itu nggak pernah yakin kok benar apa enggak. Ibu-ibu itu butuh hiburan, melupakan suaminya, utangnya, macam-macamnya. Makanya saya bilang, ibu-ibu ini subjek bukan objek. Jadi ini yang saya beda dengan Mas Hakim. Tentu saya punya sisi kesalahan karena saya juga nggak perlu akurat, karena ini tidak bidang saya. Tapi cukup jadi pembanding karena ini menyangkut harga diri Mas Hakim. Kesannya kalau kita objek kan kita ini kayak orang bodoh yang diatur-atur gitu.
Tapi kalau subjek kan keren gitu, kadang-kadang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati sedanten keluarga Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, sedanten mawon guru-guru kita semua, Syekhina Abdul bin Ubab, Syekhina Muhammad Naji, sedanten putra-putra Ibn Mbah Mun ingkang kula hormati. Saya ini bahasa Indonesia ini kersane sing majuran. Saya itu lama sekali nulis tentang Al-Intisar li Madhahibi Syekh. Memang saya tidak niat saya kitabkan atau saya bukukan. Tapi lama sekali kita semua tentu mendengar khas-khas madhab Syekhina yang mungkin secara mainstream ya, secara lazimnya para kiai itu kurang dicocoki. Tapi saya pastikan madhab beliau adalah sangat kuat, baik min haitsus sanad maupun min haitsul manhaj, baik secara sanad maupun secara manhaj. Saya nanti pastikan beberapa kitab, utamanya kitab Ihya nanti saya baca. Bukan niat menggurui, tapi memang saya dan jenengan ini utamanya santri-santri, tentu saya tidak punya niat ngandani para kiai atau memberitahu para kiai, tapi ini utamanya anak-anak. Nanti bisa dicek karena secara akademik akan saya tunjukkan kitabnya apa, halamannya berapa, dan nisbatnya atau korelasi dengan madhab Syekhina kayak apa. Misalnya begini, setiap saya macet di Semarang atau di Jakarta atau di mana saja, dan beberapa orang kaya, misalnya non muslim atau kaya lah, dikawal polisi atau punya otoritas tertentu, misalnya banyak pekerja muslim yang kerja di pabrik Cina atau di pabrik non muslim, itu hati saya menjadi tenang karena wakil gubernurnya itu Gus Yasin. Bukan apa-apa, karena saya akan kesulitan kalau ketemu Allah ditanya di mana al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, karena mereka sudah kaya raya, dipimpin oleh mereka. Tapi kalau saya ditanya Allah, nyatanya yang kuasa itu Cina, pabriknya besar-besar, karyawannya banyak, uangnya banyak, tetap saja di bawah otoritas Gus Yasin. Sehingga kita jawabnya tuh gampang, masih al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Begitu juga misalnya menyangkut Bu Mega. Kenapa Yai Kerso ketemu Bu Mega itu berkali-kali ngendikan sama saya, aku itu seneng damai ya. Nah Indonesia perang sing kedusan yes aku wis disalahno wong wis tak betah-betah. Sementing Indonesia damai, ora ana safku dima, ora ana darah napa mengalir. Tentu kita tahu dalam kaidah Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi saya pastikan madhabus Syekh ini selain punya sanad yang qawi, juga punya manhaj yang qawi. Ini penting saya utarakan, meskipun anak-anak Anwar tentu banyak sebelum di sini mungkin mondok di beberapa pondok, yang mungkin sebagian kiainya punya madhab yang beda dengan madhab guru kita. Memang mulai dulu ikhtilaful a'immah rahmah itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian kita yang mulazamah di sini tidak tahu hujjah madhab guru kita. Maka saya berharap sekali dan senang sekali ketika Kiai Haji Muhammad Naji suka nulis dan saya sering baca tulisannya. Gus Yofur juga suka nulis, Gus Kamil juga jabat ketua DPRD Rembang. Karena kalau misalnya kita-kita ini tidak jabat, kemudian ditanya, kita-kita misalnya santri tahta syaukatil kafir atau tahta syaukatil fasik, juga kita kesulitan menjawab. Setidaknya kalau kita tahta syaukatis soleh, kita ketemu Allah itu masih bisa menjawab al-Islam ya'lu wa la yu'la. Jadi ini beberapa intisor ya, intisor di madhabi Syekhina. Saya memang tidak mempersiapkan khusus, tapi memang saya sudah lama sekali menulis tentang itu. Dan beberapa kali saya talaki syifahan dengan Mbah Mun, dengan Syekhina, dengan guru kita semua. Dan beberapa kali saya tanya, Yai, kenapa demikian? Mesti jawabnya Mbah Mun itu, terus pokoknya kata beliau ini, sanurihim ayatina fil afaq. Terus pernah saya tanya, itu saya ketemu di Medina, tak tanya, him itu rujuknya teng sinten, ya sapa wae. Mboten tiyang Islam tok, wong him kok wong Islam tok, ya sapa wae. Terus saya tanya lagi, niki model Mbah Karim napa Mbah Siber? Ya domber ya pokoknya sapa wae. Karena masyhur beliau sering guyon, kalau Mbah Siber itu ma'ruf, kalau merujukkan domber itu ces pulang pakem, kalau Mbah Karim terkenalnya pokoknya mengkono-mengkono.
Sohim ya mengkono-mengkono, wadhalika ya mengkono-mengkono, lahu ya mengkono-mengkono. Dan kita tahu beliau murid Mbah Zubair, walidnya sendiri juga murid Mbah Karim, selain nantinya juga muridnya Sayyid Alawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadil. Sehingga kita punya guyonan dalam karangan-karangan ulama internasional. Suatu saat ada orang Syiah sama orang Sunni itu berdebat. Ini barokahnya domirnya model Mbah Karim. Berdebatnya itu ayyuhuma afdal, Ali dan Abu Bakar ayyuhuma afdal. Yang paling afdal siapa? Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Kita tahu kan kalau yang Sunni mesti Abu Bakar, kalau yang Syi'i Ali. Si ulama ini pinter karena nggak mau resiko melihat orang debat. Jawabnya itu mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya keplok, padahal nggak tahu maknanya apa. Karena pikirannya orang Sunni ya kalau maknanya iman iku wong kanat kang ono sapa bintuhu anak wedok iman iku tahtahu ono ing bawahe Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Abu Bakar, fa inna Aisyata tahta yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perasaannya orang Syiah itu man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu ana ing ngisore man. Berarti siapa? Ali, fa inna Fatimah tahta Ali. Itu semuanya keplok sama-sama enggak paham karena baru kayak mengkono tadi. Hu itu rujuknya kemana ya? Man kanat bintuhu tahtahu. Kamu merujukkan kemana kalau bintuhu? Sehingga yang Syiah ya puas karena dikira bintuhu itu siapa? Man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Nabi ku tahtahu. Berarti siapa? Sayyidina Ali. Kalau ahli sunnah maknane man iku wong kanat kang ana sapa bintuhu putrine Abu Bakar ku tahtahu ana ing sore mengkono. Ya artinya siapa? Kanjeng Nabi. Berarti siapa? Ya Abu Bakar. Jadi ini penting sekali. Jadi saya membela mazhabnya guru kita Mbah Mun itu bukan karena sekedar kita muridnya atau ingin menyenangkan beliau, itu enggak, tapi satu tasdek sing al-Wahabi yang kita siap ketemu Allah dengan mazhab itu. Kita tentu tidak siap kan, misalnya ditanya Allah kayak apa hegemoni Cina, hegemoni orang-orang fasik menguasai sekian perdagangan apa-apa, dan itu bisa membeli jabatan, membeli pejabat. Kemudian kita tidak punya kiat supaya mereka itu tahtana, supaya mereka itu tahta syaukatina. Loh, saya ada politik, saya ada DPR, justru itu saya fair, hanya membela secara ilmu. Kalau saya Ma'ruf Amin mungkin Pak wakil presiden gitu. Saya ini tidak Ma'ruf Amin, saya benar-benar teman sampean yang nggak jelas ini. Tapi justru bagus nggak jelas. Ketok menusane. Jadi ini penting, ini saya baca saja, saya tunjukkan beberapa halaman ini, terutama yang ma'arif supaya jelas. Ini di kitab saya cetakan Darul Fikr atau cetakan juga ada yang cetakan DKI, ada yang cetakan Toha Putra. Ini saya sebut 3 cetakan karena saya punya adat kalau kitab induk terutama yang membela Syekhina itu saya sampai punya 3 naskah. Jaga ini kalau ada naskah salah saya tahu. Di antara yang dikatakan Imam Ghazali dan sudah saya cek di sarahnya yaitu di Ithaf. Karena resikonya matan kadang dikritik apa? Syarah. Kita tahu kan misalnya takrib mengatakan mabid di Mina itu sunat, kemudian oleh syarah dibenarkan kalau itu apa? Wajib. Di antara yang dikatakan beliau Imam Ghazali adalah begini. Ini untuk anak-anak dan terutama ma'arif supaya di dokumen. Di Ihya saya itu juz 4 ya, juz 4 halaman 139. Tapi mungkin kalau nanti beda halaman ya dicarilah di babnya ikut kitab Sobri wa Syukri. Di sini ada kalimat, ada kata-kata atau ada kalam wa amal izi wal jah fa bihi yatul insan an nafsi adulla wa dhaima. Terus di antaranya beliau mengatakan fa kama yahtajul insanu ila saqfin yaqfau anal matar wa jubbatin tatfau anhal barda wa qalbin yatfau dhiba an masyati fa yahtaju aidan ila man yatfau syarra bi an nafsi. Terus dalam sebuah naskah dikatakan kalau kezaliman saja punya satu backing dari aparat oknum tentunya, masa kesalehan tidak punya backing dari negara? Akhirnya nanti kita bingung. Yang orang-orang maksiat punya backing oknum misalnya, yang orang soleh tidak punya backing, sehingga pertunjukan maksiat semudah itu muncul ketika mau ada pengajian susah karena kita dengan waliul amri berhadapan. Tapi barokahnya Mbah Mun, barokahnya banyak ulama, kita punya adat nggak berhadapan-hadapan dengan waliul amri, sehingga kita mudah mengadakan pengajian. Bahkan di semua departemen ada masjid, di lembaga-lembaga kampus besar juga ada masjid,
di mana-mana ada masjid dan ada pengajian. Ketika Rasulullah SAW punya mitra politik, namanya Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah itu tidak Islam, tapi jadi mitra politiknya Rasulullah, karena mereka yang memberitahu tentang rahasia-rahasia kafir Mekah. Itu oleh Ibnu Hajar Al Asqalani ketika cerita itu. Cerita monggo di daerahkan. Iya, ben gua. Saya ulang lagi bahwa yang dilakukan Syekhina itu bukan sekedar lahu manhajun sahih, tapi memang ada sanad yang qawi. Karena kita selalu berprinsip tadi al-Islam ya'lu wala yul'al. Dengan melihat Jakarta gaduh kayak gitu, melihat Semarang orang-orang kaya non muslim, orang-orang nggak sholat, punya kekuasaan karena kaya raya. Lalu ketika kita ditanya, sudahkah melakukan proyek atau program al-Islam ya'lu? Tentu kita kebingungan. Tapi kalau mereka tahta syaukatina, karena kita punya Gus Yasin, di Rembang punya Gus Kamil, itu enak. Begitu juga tentang publik. Barokahnya orang-orang soleh itu punya masa yang banyak. Saya ulang lagi, barokahnya orang-orang soleh punya umat yang banyak, punya masa yang banyak. Mereka itu memperhitungkan kita, karena kita memperbanyak jumlah orang soleh. Coba kalau jumlah orang fasik, orang dolim itu mayoritas dan militan, kita akan kesulitan. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti, jangan sampai kalian semua atau siapa saja orang Islam itu man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Tapi barokahnya Habib Syekh misalnya kalau konser kayak gitu orang banyak kiai yang punya umat banyak. Wong fase kabeh macam-macam yo mikir pemerintah nak penyalon presiden iso takobal wa minamikum takobal ya garing mana. Tapi kalau kita misalnya tadi ngajinya sufi tapi nggak mau ilmu. Kiai para pejabat paling duit tok, golek pengaruh, golek syuhrat tok. Lah itu resikonya sufi tambah ilmu. Itu mungkin yang sering di alam kecilkan bangun zada khusyuan zada jalan. Itu sampean harus hafal semua itu. Dan harus dihafalin sampai mati itu wiridan apa? Zada khusyuan zada jalan. Misalnya dalam konteks Palestina, Palestina itu tentu musuhnya Israel, dan Israel itu punya kekuatan besar didukung Amerika. Kemudian Indonesia membela Palestina, kemudian diikuti oleh orang-orang Eropa dan non Muslim. Orang Eropa itu orang non Muslim. Lalu pertanyaannya, apakah orang Palestina kemudian berarti mualah sama orang kafir? Karena orang Palestina harus mualah sama apa? Orang-orang apa? Eropa? Apa tidak? Saya pastikan khazanah ilmu cukup untuk menganalisis itu, yaitu Rasulullah punya aibah, yaitu punya teman dekat, koalisi, khalif kalau dalam bahasa Arab, itu orang Khuza'ah, dan itu tidak Islam, tapi tidak pernah menyembunyikan makar atau tipu daya yang dilakukan kafir-kafir Mekah, selalu mengupdate, memberitakan itu ke Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak Islam. Logika yang terbangun gimana? Ya logika yang terbangun karena Rasulullah itu soleh, bahkan ya tentu super soleh, imamus solihin. Ini di kitab Ibnu Hajar Al Asqalani, di Fathul Bari juz 5. Beliau mengatakan kalau ada kasus seperti itu atau konteks seperti itu, wala yu'addu dzalika min muwalatil kuffar wala muwadatu a'daillah bal min qabil istikhdamihim wa taqlili syaukati jam'ihim wa inka ibadihim bi ba'din. Jadi kalau orang Eropa kamu biarkan tidak koalisi dengan Palestina, artinya Israel malah absolut karena semua dunia dukung Israel. Tapi barokahnya orang Palestina, orang Indonesia koalisi sama Eropa, Israel tidak terlalu solid karena tidak absolut. Artinya begini dalam hukum qiyas. Betul, ini saya intisar li Syekhina. Kalau misalnya para pejabat itu hanya dikuasai orang fasik, semua kerjanya, programnya membela mereka. Tapi kalau dekat Mbah Mun, dekat Kiai, setidaknya diarahkan mikir ngaji, nganggep pondok tidak problem. Paham ya? Ini jelas ya. Jadi saya mohon sekali, mungkin Anda punya guru yang dulu madzhabnya beda dengan Syekhina. Tapi saya pastikan saya nulis ini lama sekali. Intisar li Syekhina, tulisan-tulisan saya tentang beliau, dan ini saya lihat di Ihya, di Ithaf,
Jadi beliau begini itu bukan mubtadi, bukan hal yang baru, memang muttabi, guru-gurunya seperti itu. Bahkan beliau sering cerita ke saya, Salahuddin Al-Ayyubi itu iso ngalahno pasukan salib, itu baru kayak kitab Ihya. Baru kayak kitab apa? Ihya, karena beliau mengkaji Ihya. Pernah beliau tak tanya, apa Salahuddin Al-Ayyubi itu menangi Imam Ghazali? Kata beliau, gua menangi burah. Pokoknya pinter ngono iku baru kayak Ihya katanya. Karena pernah tak hitung itu ya kayaknya ada menangi gitu. Karena saya pernah juga di Masjid Salahuddin apa? Al-Ayyubi itu yang ini saya baca terus. Ini yang masih di Ihya. Kemudian dibenarkan oleh Ithaf. Wa kadzalika ulama udini. Ya ini saya baca lagi. Wa ala hadal qasti kanal anbiya alladzina la mulka lahum wala saltanata yurauna salatina wa yatlubuna indahum al-jah. Dulu para nabi itu ya jadi penasihat presiden. Karena kalau nabi nggak mau, orang soleh nggak mau, penasihatnya kalau PKI gimana? Kan jadi pusing kan. Wa kadzalika ulama uddin. Syaratnya la ala qasti tanawuli min khazainihim wal istiksar fid dunya bimutaban. Tentu kita yakin guru kita tidak akan seperti itu. Terus ini Imam Ghazali menutup wala tadzunnanna anna ni'matallahi ala rasulillah haitsu nasarahu wa akmala dinahu wa adzharahu ala jami'atihi wa makkana fil qulub hubbahu hatta tasa'a bi 'izzihi wajhahu kanat aqalla min ni'matihi alaihi haitsu kana yu'da wa yudrab hatta faqara ilal harab wal hijrah. Artinya ketika Nabi punya otoritas penuh menguasai Mekah dan Madinah karena beliau orang soleh, jadinya aturan-aturan kesolehan, yaitu Ka'bah harus begini, nggak boleh ada lagi orang telanjang, nggak boleh ada berhala. Kalau kiai-kiai itu menguasai negara, paling-paling ujung-ujungnya ya bikin Mahat Ali, terus santri-santri dipikir negara. Kalau ada teroris juga agak lagi ada intel ke pondok-pondok, karena santri pasti NKRI harga apa? Mati. Itu semuanya itu barokah. Ini penting saya utarakan. Terus kata sarehnya, litam syati umurihim ad-diniyah. Ketika Imam Ghazali bilang ulama uddin oleh kitab Ithaf Sayyid dikatakan salafan wa kholafan. Jadi ini bukti kalau teori itu tidak pernah mansukh. Karena beliau bilang salafan wa kholafan. Ini penting saya utarakan karena kita punya logika yang dua. Misalnya begini. Kalau berteman orang fasik itu kan taksiru sawadil fusak, memperbanyak jumlahnya orang fasik. Tapi kalau yang fasik ini pejabat, kemudian orang soleh nggak mau nemanin, itu berarti taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Ya kalau mubtadi'ah, kalau mudillah, kalau mukafirah. Misalnya Anda membiarkan negara dikelola orang-orang fasik, kemudian punya ide bahwa pondok itu kriminal, bahwa pondok itu teroris, mereka yang bikin pelaturan, mereka yang punya otoritas, kita habis. Ini barokahnya istiannya Yai Kerso dekat Mega, terus Gus Roji cucunya DPR RI, Gus Kamil ketua DPR. Tapi Yai tentu selalu menjaga khazanah ilmu. Saya itu menyaksikan betul betapa bangganya beliau dengan Gus Naji. Ketika beliau ngarang Asyadaratul Lama, sering saya disuruh baca apa itu di karangan Mbah Fadl Kawakibul Lama. Terus kata beliau, aku itu kiai tenan. Nah kok buktinya anak-anakku alim. Terus lama-lama jadi beliau itu mewakili minal janibin. Jadi yang negara ya diurus, khasnya pesantren juga apa? Diurus. Jadi ini penting saya utarakan supaya kamu ala yakinin bahwa kita membela madhab Syekhina itu ala yakinin, ala bayinatin, bukan sekedar kultus. Hidup saya itu di Jogja, ketemu orang macam-macam. Ya kadang ditanya, kenapa guru Anda ikut P3? Terus tak tanya, kenapa Anda tanya? Terus saya tanya. Terus kalau kiai politik itu kan jelek kata dia. Terus kata saya gini, ya biarin aja negara yang politik orang-orang yang enggak beragama. Ya jangan nanti negara rusak. Ya sudah, biar kiai-kiai juga ada yang kerso apa? Politik. Jadi memang sebagian pertanyaan itu memang harus dijawab dengan pertanyaan. Karena ini penting. Saya itu dulu pernah saya itu punya kenangan terbaik di Jogja itu pernah diparani seorang yang pakar komunis. Bukan sekedar komunis, pakarnya. Itu jam 4:30 saya masih ingat. Tanya gini sama Pak Bahak, kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, nanti saya mau Islam, kata saya. Terus saya bilang gini, ini ngajak pinter apa ngajak goblok, kata saya. Kata dia, ya ngajak pinter, kata saya. Terus tanya, kira-kira yang jadi sebab, jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang nihil, yang nihilisme atau yang adamiah kalau dalam bahasa Mbok. Ya di mana-mana sebab itu harus punya eksistensi, harus wujud. Lah ya anggap saja Tuhan itu penyebab alam ini. Jadi makanya kalau zaman kita ngaji, Tuhan itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Masa alam yang wujud ini disebabkan oleh adamiah?
sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu ngajak gendeng apa ngajak waras katanya. Terus dia bilang, ya ngajak gendeng Bapak. Berarti Tuhan itu ya? Ya itu Tuhan, dia kata saya gitu. Jadi sebetulnya ilmu kita, saya itu ngaji Jamul Jamek sama Bom. Ilmu kita itu cukup. Kalau dalam ilmu mantek kan gitu. Al-alam mutawayyir wa kullu mutawayyir hadis la budda min muhdis. Nah, soal penamaan Allah itu dari syariat. Kita hanya sampai bahwa alam ini harus disebabkan sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sesuatu yang adam. Makanya kita diajari siapa itu adalah wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu oleh syariat disebut Allah SWT. Akhirnya dia nerima. Mulai dulu kalau Kiai bilang Allah begitu kan selesai katanya. Akhirnya dia Islam. Maksudnya Islam lagi apa nggak tahu saya, bahwa mungkin kecilnya pernah apa Islam. Nah, Mbah Mun itu termasuk orang yang punya kemampuan itu, punya kemampuan seperti itu, olah pikir. Makanya ketika Imam Syafi'i, saya sering diceritani Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik itu gaya hidupnya mewah. Setelah ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak, itu hidupnya lebih mewah lagi. Imam Malik mewah, itu Muhammad bin Hasan lebih mewah. Imam Syafi'i mulai gawe ini gimana ulama kok. Itu kalau ngitung uang, ngitung emas kalau dulu dinar itu di meja. Jadi kalau santrinya mau salam tempel ya sungkan karena emasnya banyak. Itu malah sekali lagi Imam Malik sudah mewah, ini malah lebih mewah. Terus mulai tanya, Ajibta min hadi, kamu aneh dengan ulama seperti ini, min hadil khala. Iya katanya. Ya kalau kamu gak terima ulama kaya, tak kasihkan orang fasik dan dipakai kefasikan. Jangan nanti malah dipakai maksiat. Ya sudah, berarti ulama kaya boleh yang salah. Semenjak itu Imam Syafi'i itu rubah cara berpikir. Ini penting sehingga saya menyaksikan betul ya. Iya karena saya punya sanad banyak ya, karena bapak saya itu ya muridnya ya temannya. Pak D saya ya muridnya temannya, karena beliau-beliau itu yang jan murid sama Mbah Sibir. Jadi si Mbah Sahal juga sebelum wafat sering ketemu saya kalau cerita Mbah Sibir. Jadi kita punya, insya Allah punya sanad yang baik. Makanya jenengan harus bangga. Jadi muridnya Syekhina Kiai apa? Mem Sibir. Saya itu marhafid kalau muji Mbah Mun Sundul Langit, karena beliau yang menangi Sayyid Alawi. Saya bisa tafsir begini ya barokahnya Mbah Mun, karena Mbah Mun itu nggak ngendikan ulumul Quran. Mulai saya ngaji di MGS Faidul Khobir sampai di pondok, karena beliau muridnya Sayyid apa? Alawi. Sayyid Alawi itu ahli tafsir, termasuk yang bikin Hasyiah Faidul apa? Khobir. Terus juga punya murid Syekh Habib Salim Asy-Syatiri yang ngarang apa? Al-Fawaid apa? Asy-Syatiriyah atau An-Nafahat Al-Haramiyah. Itu kelihatan sekali betapa ilmu tafsir itu dekat sekali dengan Sayyid Alawi. Dan kita punya sanad Ali karena setelah Mbah Mun langsung Sayyid siapa? Sayyid Alawi. Makanya saya jenengan semua harus ikut bersyukur. Tapi saya mohon mencintai Kiai itu yang benar-benar karena bayinah. Qul inni ala bayyinati mir rabbi, sehingga semuanya ini umatnya Rasulullah. Sehingga Mbah Mun mau ngurusi orang yang macam-macam. Jangan kamu mengklasifikasi orang gitu kok diurusi, orang itu kok diurusi, itu makom sampai. Mungkin kalau air tidak dua kolah kena najis ikut apa? Makamnya Mbah Mun itu sudah lautan, kenapa apa saja sudah ada najis, kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha di dalam channel Ngaji Nahdlatul Ulama ini, teman-teman. Dan di sini ada beberapa judul. Yang pertama, berani banget orang ini gojlok Gus Baha sebagai muridnya. Bongkar rahasia politik Mbah Maimun. Kenapa Gus Baha nggak punya medsos? Jawaban telak, logika, subjek versus objek, dan politik Mbah Mun. Dasarnya fikih Mbah Mun. Gus Baha, alasan koalisi dengan nasionalis dan kenapa Islam harus menang. Ngaji Gus Baha terbaru, adab gojlokan, alasan tidak main sosmed, dan strategi politik Mbah Maimun. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berani menggojlok Gus Baha, dan mengapa Kiai Haji Maimun Zubair bersikap keras menjalin hubungan dengan tokoh nasionalis seperti halnya Megawati? Video ini adalah reaction ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahodin Nur Salim atau Gus Baha yang membongkar rahasia kewalian, strategi politik Islam, hingga alasan pribadi beliau tidak memiliki akun media sosial. Ada beberapa bagian, sepertinya ada 3, dan beberapa bagian itu diantaranya yang pertama adalah berani sekali gojolkan Gus Baha, gojolkan untuk Gus Baha dan karomah Mbah Maimun. Gus Baha menceritakan momen unik saat dirinya digojlok sebagai murid oleh salah satu
santri dari pesantren Al Anwar ya, yang seangkatan ataupun bahkan mungkin seniornya Gus Ba, yaitu Gus Aminoto. Ternyata dalam tradisi pesantren, gojloklan adalah cara menghindari maksiat dan mempererat ukhuwah. Beliau juga mengupas tuntas kearifan Mbah Maimun yang membuat siapa saja merasa seperti keluarga, serta kehebatan zuriyah beliau, ada Gus Ghafur, Gus Najih, Gus Yasin, dan Gus Idror dan lain-lainnya, yang menguasai berbagai lini kitab dari kitab kuning hingga kitab ataupun hingga ilmu pemerintahan. Bagian kedua, kenapa Gus Bahak tidak punya media sosial? Banyak yang bertanya kenapa ulama sekelas Gus Bahak tidak punya akun media sosial resmi yang dipegang sendiri. Gus Bahak menjawab dengan logika subjek versus objek. Beliau tidak ingin dijajah oleh media, melainkan kitalah yang harus mengendalikan media. Simak juga kisah bagaimana sahabat Nabi yang membantah Rasulullah demi menegakkan semangat pasukan Islam, sebuah ijtihad politik tingkat tinggi. Dan pada bagian ketiga, strategi politik Mbah Maimun dan koalisi nasionalis, mengapa Mbah Mun dekat dengan tokoh nasionalis seperti Ibu Megawati. Gus Bahak menjelaskan bahwa politik Mbah Maimun itu bukan untuk kekuasaan semata, melainkan untuk menjaga identitas Islam. Jika kebatilan punya pelindung, maka kebenaran harus lebih kuat. Islam harus hadir di istana negara agar kebijakan yang lahir seperti undang-undang pesantren berpihak pada umat. Selain itu ada poin-poin penting lainnya, yaitu misalnya pentingnya ulama yang gemar menulis kitab agar ilmunya itu abadi. Kemudian ada logika kemenangan Islam itu penting untuk sejarah. Kemudian ada barokah Habib Syekh dan kekuatan jamaah mayoritas, serta kisah kalimat tauhid yang menyelamatkan nyawa orang kafir dalam perang. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai habis untuk memahami betapa luasnya pandangan fikih Mbah Maimun, ya, fikih kenegaraan dan juga kecerdasan Gus Bahak dalam menyikapi zaman. Itu saja teman-teman, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi barokah, menjadi amal ibadah Gus Bahak yang berkah dan berkah untuk kita, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak ataupun ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.